Oke, ketemu lagi dalam channel Medman Binjai. Kali ini kita akan bahas materi persamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, materi ini merupakan materi yang pertama kita pelajari dalam pelajaran matematika wajib kelas 10. Baik, terlebih dahulu kita pahami konsep nilai mutlak. Nilai mutlak dinotasikan dengan simbol garis vertikal yang diletakkan di tepi kiri dan tepi kanan sebuah bilangan atau fungsi. Dan ini didefinisikan sebagai jarak antara sebuah bilangan dan nol pada sebuah garis bilangan. Ingat bahwa jarak itu selalu positif, tidak pernah negatif. Nah, misalkan kalimat mutlak X sama dengan 3. Ini berarti X dapat bernilai 3 atau negatif 3. Kita lihat penjelasannya pada garis bilangan. Jarak 0 ke 3 adalah 3. 1, 2, 3. Sedangkan jarak 0 ke negatif 3 adalah 3 juga. 1, 2, 3. Nah, dengan demikian nilai X tadi adalah 3 atau negatif 3. Nah, selanjutnya definisi nilai mutlak. Untuk X lebih besar atau sama dengan 0, nilai mutlak X sama dengan X. Artinya akan bernilai positif jika isinya itu juga positif. Untuk X lebih kecil dari 0, maka nilai mutlak X sama dengan negatif X. Akan bernilai negatif jika isinya itu juga negatif. Artinya negatif jumpa negatif jadi positif. Nah, sederhananya mutlak itu sama saja alat untuk mempositifkan. Kita lanjut ke contoh yang pertama. Nilai mutlak 5 sama dengan 5. Nah, ini termasuk ke dalam bentuk yang pertama. Jika isinya positif, maka hasilnya positif, yaitu 5. Nilai mutlak negatif 5, nah isinya ini negatif, maka termasuk ke bentuk yang kedua. Kalau isinya negatif, berarti tinggal kita tambahkan negatif di depan bilangannya. Negatif, negatif 5, negatif jumpa negatif jadi positif 5. Nilai mutlak 8, isinya sudah positif, maka termasuk ke bentuk yang pertama, hasilnya juga positif 8. Nilai mutlak negatif 8, isinya sudah negatif, maka termasuk ke dalam bentuk yang kedua, kita tambahkan negatif di depan bilangannya, maka negatif 8, negatif jumpa negatif jadi positif 8. Nilai mutlak 16, isinya sudah positif, maka hasilnya juga positif, yaitu 16, termasuk ke bentuk yang pertama. Nilai mutlak negatif 18, nah isinya negatif, maka termasuk ke bentuk yang kedua. Tinggal kita tambahkan negatif di depan bilangannya. Negatif 18. Negatif jumpa negatif jadi positif 18. Nah, selanjutnya kita bahas contoh yang kedua. Nilai mutlak negatif 2 tambah nilai mutlak negatif 100 dibagi 4 dikurang nilai mutlak 25 sama dengan
Kita kerjakan satu-satu. Nilai mutlak negatif 2. Nah, isinya negatif, maka kita tambahkan negatif di depannya, maka menjadi positif 2. Tambah nilai mutlak negatif 100 dibagi 4. Nah, 100 negatif 100 dibagi 4 adalah negatif 25. Nilai mutlak dari negatif 25 kita tambahkan negatif di depan bilangannya, jadi positif 25. Dikurang nilai mutlak 25, isinya sudah positif, maka hasilnya juga positif 25. Nah, 2 ditambah 25 dikurang 25, ini bisa tewas. Jadi hasilnya adalah 2. Nah, setelah kita paham mengenai definisi nilai mutlak, sekarang saatnya kita pelajari persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, persamaan ini terdapat 3 bentuk. Bentuk yang pertama, nilai mutlak fx sama dengan c. Contohnya, selesaikan persamaan nilai mutlak 2x dikurang 3 sama dengan 5. Jadi fungsi fx adalah 2x dikurang 3. Sedangkan C dalam contoh ini adalah 5. Penyelesaian. Langkah pertama, kita ambil fungsinya yang positif, yaitu 2x dikurang 3 sama dengan 5. Nah, ini kita selesaikan. 2x sama dengan 5 tambah 3. 2x sama dengan 8, sehingga nilai x sama dengan 8 dibagi 2, yaitu 4. Atau langkah yang kedua, kita ambil fungsi fx-nya yang negatif. Nah, dengan cara kita tambahkan negatif di depan fungsi, yaitu negatif buka kurung 2x dikurang 3 sama dengan 5. Nah, negatif dikali 2x, negatif 2x. Negatif dikali minus 3, jadi positif 3 sama dengan 5. Kita selesaikan. Minus 2x sama dengan 5 dikurang 3. Minus 2x sama dengan 5 dikurang 3, 2, sehingga nilai x sama dengan 2 dibagi dengan negatif 2, yaitu min 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 4 atau x sama dengan negatif 1. Nah, ini merupakan contoh dari bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, nilai mutlak fx sama dengan 3x, di mana syaratnya gx harus lebih besar atau sama dengan 0. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x dikurang 1 sama dengan 3x. Nah, jadi yang diketahui dalam contoh ini adalah fx-nya sama dengan 2x dikurang 1, sedangkan si gx itu adalah 3x. Penyelesaian. Langkah pertama, kita ambil fungsi fx yang positif. Nah, jadi 2x dikurang 1 sama dengan 3x. Kita selesaikan. Yang ada variabel x-nya kita dekatkan. 2x minus 3x sama dengan 1. 2 dikurang 3, jadi min 1x, atau bisa ditulis min x sama dengan 1. Sehingga nilai x sama dengan 1 dibagi dengan negatif 1, yaitu minus 1. Oke. Atau kita ambil nilai fungsi fx yang negatif. Caranya kita tambahkan negatif di depan fungsinya. Negatif buka kurung
fungsi fx 2x dikurang 1 sama dengan 3x. Oke, negatif dikali 2x, negatif 2x. Negatif dikali min 1, jadi positif 1 sama dengan 3x. Kita selesaikan. Minus 2x dikurang 3x sama dengan negatif 1. Min 2 dikurang 3, jadi minus 5x sama dengan negatif 1. Sehingga nilai x sama dengan min 1 dibagi dengan min 5. Artinya negatif dibagi negatif positif, sehingga kita dapat nilai x sama dengan 1/5. Oke, langkah yang kedua. Langkah yang kedua, kita ingat bahwasanya untuk bentuk ini gx harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, si gx-nya tadi adalah 3x. Berarti 3x harus lebih besar atau sama dengan 0. Oke, kita selesaikan. Jadi nilai x-nya harus lebih besar atau sama dengan 0 dibagi 3. 0 dibagi 3 yaitu 0, sehingga nilai x-nya harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, jadi kita lihat dari langkah 1 dan langkah 2, kemudian kita ambil himpunan penyelesaiannya. Dari langkah 1 tadi kita dapat nilai x sama dengan min 1 dan nilai x sama dengan 1/5. Sedangkan di langkah 2 kita dapat nilai x harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, berarti nilai x sama dengan min 1 ini tidak memenuhi dari langkah yang kedua. Tidak memenuhi dari langkah yang kedua. Kenapa? Karena nilai x itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Sementara di sini x-nya sama dengan negatif kita dapat. Nah, yang memenuhi adalah x sama dengan 1/5. Jadi himpunan penyelesaian adalah x sama dengan 1/5. Bentuk yang ketiga, nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak x dikurang 1 sama dengan nilai mutlak 2x tambah 1. Nah, dalam contoh ini fx sama dengan x dikurang 1, sedangkan gx sama dengan 2x tambah 1. Oke, jadi dalam mengerjakan soal seperti ini, kedua ruas harus dikuadratkan. Artinya ruas kiri harus dipangkatkan 2, ruas kanan harus dipangkatkan 2. Sehingga fx pangkat 2 sama dengan gx pangkat 2. Jadi x dikurang 1 pangkat 2 sama dengan 2x tambah 1 pangkat 2. Oke, ini kita jabarkan. X dikurang 1 pangkat 2, x pangkat 2. Jadi x pangkat 2. 2 dikali x dikali min 1, minus 2x. Oke. Minus 1 dipangkatkan 2, jadi positif 1 sama dengan 2x dipangkatkan 2, 4x kuadrat. 2 dikali 2x dikali 1 tambah 4x. 1 dipangkatkan 2 tambah 1. Nah, semuanya kita pindahkan ke ruas kiri sehingga menjadi x kuadrat dikurang
4x kuadrat dikurang 2x dikurang 4x ditambah 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, jadi yang ada di ruas kanan dipindahkan ke ruas kiri menjadi berubah tanda. Oke, kita selesaikan. X pangkat 2 dikurang 4x pangkat 2. Jadi negatif 3x kuadrat minus 2x dikurang 4x. Jadi negatif 6x. 1 dikurang 1 habis sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan menjadi minus 3x buka kurung x tambah 2 sama dengan 0. Kenapa? Karena minus 3x dikali x minus 3x kuadrat. Minus 3x dikali 2 minus 6x. Nah, oke, jadi minus 3x sama dengan 0. Kita ambil yang ini dulu. Minus 3x sama dengan 0. Artinya nilai x sama dengan 0 dibagi dengan negatif 3. 0 dibagi negatif 3 hasilnya 0. Atau kita ambil yang ini. Nah, x tambah 2 sama dengan 0. Jadi nilai x sama dengan negatif 2. Oke, jadi himpunan penyelesaian adalah x sama dengan 0 atau x sama dengan negatif 2. Oke, demikian penjelasan singkat mengenai materi persamaan nilai mutlak satu variabel. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu, dan semoga pandemi ini segera berakhir. Thank you.